Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan ya. Jumpa lagi di channel saya, channel Indonusilo kawan-kawan ya. Kali ini kita bahas tentang info kesehatan kembali ya, yaitu tentang cegukan. Mungkin teman-teman pernah mengalami seperti tadi ya, cegukan. Sering kita mengalami cegukan. Bagaimana tips cara menghilangkan cegukan dan apa sih penyebabnya kok kita bisa mengalami cegukan? Ikuti video saya kawan-kawan ya. Cegukan umumnya akan hilang dengan sendirinya kawan-kawan ya, tetapi terkadang cara menghilangkan cegukan ini perlu dilakukan. Hal ini bisa dilakukan jika cegukan ini berlangsung lama sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama saat makan dan berbicara teman-teman ya. Cegukan terjadi ketika otot diafragma ya mengalami kejang tanpa disengaja, dan ini tiba-tiba. Diafragma adalah otot di bawah tulang iga rusuk. Nah, di sini kawan-kawan ya, yang memisahkan antara dada dengan perut. Ketika diafragma kejang atau berkontraksi, udara akan masuk secara cepat ke dalam paru-paru kawan-kawan ya. Ini membuat katup saluran pernafasan menutup untuk menghentikan lebih banyak udara yang masuk. Tertutupnya katup saluran udara inilah yang menimbulkan bunyi tadi ya, atau khas cegukan. Penyebab cegukan yaitu tidak ada alasan pasti mengapa seorang mengalami cegukan. Tadi belum pasti ini kawan-kawan ya. Namun kondisi ini atau aktivitas sehari-hari berikut ini dinilai memicu penyebab terjadinya cegukan, yaitu merasakan emosi yang kuat, gugup, sangat gembira atau stres kawan-kawan ya, perubahan suhu mendadak, atau mengkonsumsi minuman yang beralkohol atau bersoda, makan terlalu banyak atau cepat-cepat dengan menelan kawan-kawan ya, terlalu banyak udara, mengkonsumsi obat tertentu, atau menderita kondisi medis tertentu seperti penyakit saluran cerna, gangguan jantung dan paru-paru, kerusakan atau iritasi pada saraf yang mengatur otot diafragma, kemudian gangguan sistem saraf pusat kawan-kawan ya. Untuk cara menghilangkan kawan-kawan ya, baik, ini ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana cara menghilangkan cegukan kawan-kawan? Oke, saya jawab ya. Cegukan sebenarnya dapat hilang dengan sendirinya kawan-kawan ya, dalam beberapa menit hingga beberapa jam. Namun jika merasa terganggu teman-teman atau tidak nyaman, teman-teman bisa menggunakan cara berikut ya kawan-kawan ya, untuk dengan mudah menghilangkan cegukan. Untuk yang pertama yaitu menarik atau menahan nafas secara bergantian kawan-kawan ya. Jadi tarik nafas yang dalam mentok ya kawan-kawan ya, tahan sampai 10-20 detik, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan kawan. Menghilangkan ini cegukan ini sebanyak 3 kali kawan-kawan ya. Teknik ini sebenarnya kita bisa menghitung berapa jarak cegukan ya kawan-kawan ya. Misalkan kita cegukan 1, 2, 3, 4 kali misalkan ya, 4 ketukan misalkan ya. Kita tarik nafas juga dalam hitungan 4. Coba ini ya. Jadi kehitungan 4 atau ke-5 itu kita melepas nafas kita secara perlahan-lahan. Kemudian yang kedua, minum air. Nih, minum air. Selain menggunakan cara tarik nafas tadi, cegukan juga bisa dilakukan dengan menelan air yang banyak dalam sekali tegukan ya. Kemudian yang ketiga, bernafas dengan bantuan kantong kertas. Ini contohnya misalkan ini kantong kertas kawan-kawan ya. Siapkan kantong kertas, daur ulang ya, kemudian masukkan wajah teman-teman ke dalam kantong kertas dan hiruplah udara di kantong tersebut ya. Cara menghilangkan cegukan ini ya, membuat teman-teman menghirup banyak karbon dioksida atau CO2. Penelitian membuktikan bahwa peningkatan CO2 di dalam darah dapat melemaskan atau merilekskan dari diafragma ini kawan-kawan ya, sehingga membuat cegukan berhenti.
ada beberapa cara yang sederhana, yang secara lain ya, yang juga dipercaya efektif dan menghentikan cegukan, yaitu menjulurkan lidah seperti ini, menelan gula pasir, kemudian menghisap potongan lemon kawan-kawan ya, kemudian berkumur. Kemudian 4, mendapat penanganan dari dokter. Jika cegukan berlangsung lebih dari 2 hari atau sampai mengganggu kegiatan teman-teman semua sehari-hari ya, seperti makan, bernafas, tidur ya, disarankan untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat kawan-kawan ya. Cegukan berlangsung lama dapat menjadi gejala suatu penyakit, atau cegukan ini dapat dihilangkan dengan cara mengobati penyakit yang diderita. Selain itu, medis atau dokter juga memungkinkan membuatkan resep obat untuk penenang diafragma. Kejadian sampai berlanjut ini sampai terjadi dilakukan operasi saraf rhenikus atau saraf yang mengontrol dari diafragma. Dapat menjadi cara untuk menghilangkan cegukan yang paling terakhir kawan-kawan ya. Metode ini hanya dilakukan jika berbagai cara yang menghilangkan cegukan itu lainnya sudah tidak bisa dilakukan kembali atau tidak bisa berhasil untuk menghentikan. Meski umumnya tidak berbahaya, cegukan juga dapat menjadi tanda penyakit yang serius kawan-kawan ya. Jika cegukan yang teman-teman alami berlangsung lama atau disertai dengan gejala lain seperti sakit kepala, kehilangan keseimbangan, atau mati rasa, segera periksakan kawan-kawan ya. Kemungkinan terjadi ada kelainan di sana. Jadi jangan ragu untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan, dokter, perawat, atau bidan kawan-kawan ya. Kunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk menangani gejala tersebut. Gitu ya kawan-kawan ya, tips dari saya, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share bila bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.